Ya. Kembali kita bersama Wapres Kito, dan saat ini kita sedang bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat Padang Pariaman dengan Pak Jeki. Kalau boleh tahu nama panjang dari Pak Jeki apa ya? Nama saya Zeki Aliwardana. Oke Pak. Kalau boleh tahu kami dari Wapres Kito itu kandidat di pilkada saat ini itu ada 3 kabarnya. Nah, pasangan-pasangan itu mereka itu siapa saja Pak? Pasangan calon yang ada di pilkada periode ini ada 3 pasang. Pertama ada Bapak Sotribur. Beliau adalah salah seorang incumbent yang maju di pilkada hari ini, yang wakilnya adalah Bapak Rahman, mantan kepala dinas juga. Kemudian paslon 2 adalah Bapak Tri Suryadi, ini punya rekam jejak yang luar biasa juga. Yang wakilnya juga punya rekam jejak, Bapak Andah Taslim. Dari bawah dia menyatakan sikap sampai hari ini dia masih peduli terhadap masyarakat Padang Pariaman, dari pemuda, wali korong dan wali negari sampai jadi anggota dewan. Tentu regulasi ini dia benar-benar dapat. Tentu hari ini dia bercoba selama ini menjadi berada di lembaga legislatif, sekarang bagaimana dia berada di lembaga eksekutif selaku eksekutor pelaksana kebijakan di pemerintahan. Nah, paslon 3 adalah itu orang yang tidak kalah mumpuni juga pengalamannya, yaitu Bapak Rizal dan Bapak Epineldi, yang sama-sama juga punya pengalaman baik itu di legislatif dan politisi. Nah, ini tentu masyarakat punya pertimbangan lain terkait pilihan-pilihan ke depan bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat yang menentukan mana program yang menyentuh kira-kira terhadap masyarakat kecil, dan apalagi zaman hari ini, zaman milenial, menentukan itu kebijakan calon-calon ke depan. Oke Pak, berbicara tentang anak-anak milenial seperti yang Bapak katakan tadi, Wapres Kito memantau dan melihat anak-anak milenial ini di Padang Pariaman. Sepertinya kami melihat euforia itu banyak didapatin oleh paslon nomor 2. Apakah memang karena dia itu menarik bagi anak-anak milenial, kenapa mereka tidak jatuhkan pilihannya atau euforianya kepada paslon nomor 1 atau nomor 3? Perspektif Bapak memandang itu seperti apa? Sebenarnya begini, kenapa milenial melirik paslon 02 lebih banyak menyentuh kalangan milenial? Sebenarnya momentum yang dimainkan oleh paslon 02. Momentumnya adalah karena secara psikologi masyarakat Padang Pariaman itu dan generasi muda itu butuh yang baru, butuh orang baru. Nah, paslon 2 itu di samping dia adalah juga termasuk salah seorang paslon yang masih muda dan senang bergaul dengan kalangan anak muda dan tahu apa maunya anak muda, maka banyak generasi muda yang tertarik. Tetapi tentu berbicara pilihan nanti perlu ini adalah sebuah penekanan dan arahan-arahan yang lebih konkret seperti itu. Oh ya, sepertinya kalau boleh tahu dari Pak Jeki sendiri, keberangkatan dari paslon nomor 2 itu prestasi apa yang sudah diraih sama calon bupati nomor 2 ini? Saya kalau prestasi, saya tidak berbicara prestasi secara formal ya, ada piala A, piala B, dan piala C, tidak. Tetapi prestasinya adalah ketika masyarakat memberikan legal standing, pengakuan terhadap apa yang telah dilakukannya, mental 2, mental untuk membangunnya, momentum untuk berbuat, itu dimanfaatkan. Dan ini adalah sebuah prestasi bagi seorang paslon ya, bisa mengambil hati masyarakat, melihat kultur yang ada. Nah, ini sangat punya peluang besar untuk meraih simpati masyarakat. Seperti itu. Itu berangkatnya dari mana? Kabar-kabarnya nih paslon nomor 2 itu katanya sih dari bawah sampai ke atas. Nah, Wapres Kito sendiri kan
pengen tahu nih dan informasi dari Pak Jeki sendiri, apakah benar itu? Saya mengamati segelumit profil dari Paslon 2 ini. Beliau sejak muda dan masih muda, ketika itu pernah juga dia jadi tukang ojek dengan motivasi apa yang bisa dilakukannya. Makanya dia adalah seorang semacam inisiator sebagai tukang ojek di kampungnya. Beranjak dari itu, beliau dikedepankan oleh para anak muda di kampungnya, dijadikanlah seorang ketua pemuda. Kemudian setelah itu, karena mungkin citranya baik dan pergaulan bagus di lingkungan, dipercayakan itu jadi wali korong. Dan selanjutnya juga begitu, juga diamanahkan oleh masyarakatnya untuk jadi wali nagari. Dan ini bukan prestasi yang gampang untuk mencapai titik-titik seperti itu. Artinya apa? Tidak satupun teman yang merasa ditinggalkan. Toh nyatanya sampai hari ini masih terawat dengan awet dan masih berpihak kepada beliau. Sampai dia mencalonkan diri jadi anggota DPR Kabupaten Padang Preman, dan itu butuh banyak orang loh, bukan butuh 3 orang dan 4 orang saja temannya, berarti butuh mengkolaborasikan banyak orang dan banyak segmen, baik segmen anak muda, segmen orang tua, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, seperti itu. Apalagi akhir-akhir ini beliau juga masuk ke dalam anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat, dan itu suaranya bukan kecil lagi. Artinya apa? Teman yang pernah dia ajak bergabung sampai hari ini masih dipakai, masih bersama dia, masih merekat sama dia. Artinya apa? Tidak ada istilahnya membuang kawan bagi dia. Kemudian yang selanjutnya hari ini momentum, bukan, dia tidak pernah membayangkan untuk maju jadi calon bupati ini, tetapi adalah bagaimana kesempatan ini, momentum ini dimanfaatkan untuk berbuat untuk masyarakat banyak. Ketika dia bisa masuk ke ranah bupati ini adalah sebuah kebijakan. Jika kebijakan itu diambil dalam kebijakan positif, nilainya akan lebih luar biasa. Seperti itu. Oke Pak Teki, jadi ini di antara paslon yang 3 ini, kira-kira mana yang menurut Bapak lebih besar arti kesempatannya gitu Pak, dari 3? Menurut Bapak? Iya begini, sebenarnya secara kita kaji secara ilmu peluang ya. Ilmu peluang itu setiap paslon yang masuk ke dalam kompetisi ini punya peluang yang sama. Yes. Tetapi akhir-akhir ini tentu adalah perjalanan sudah dimulai. Kompetisi sudah dimulai. Bagaimana meraup hati masyarakat. Yeah. Nah itu besar kecil peluang itu tergantung dari paslonnya lagi. Yeah. Tapi menurut pengamatan saya hari ini, paslon 1 itu punya peluang karena memang secara anekdot berpikir politik di Padang Pariaman ini, karena dianggap incumbent, kekuatan yang luar biasa juga yang tidak bisa dipandang remeh oleh paslon lain. Yeah. Nah, kemudian ketika paslon 2 ini kemampuan meraup suara dan pengalaman selama ini yang dia punya, barisan yang dia punya, ini sebuah kekuatan yang luar biasa juga yang tidak bisa dipandang remeh. Fenomenal juga. Kemudian yang paslon 3 juga begitu, karena dia punya basis kader yang sama-sama mumpuni. Nah, sekarang tentu berpacu dalam melobi dalam rangka meyakinkan masyarakat dengan programnya, dengan pencitraan dirinya, dengan narasi yang dibangun, dengan kematangan berpikir, kedewasaan berpolitik, tidak menyinggung satu sama lain, jadi penyeimbang dalam sebuah kebijakan ini. Seperti itu. Nah, ini Pak, terakhir nih Pak, apa kira-kira saran dan pengharapan terhadap kepala daerah Kabupaten Malang ini nantinya Pak setelah diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Malang ini? Pendapat saya begini, untuk kepala daerah terpilih nanti, siapapun yang terpilih dalam kontestasi pilkada hari ini, yang pertama itu adalah bagaimana perlakuan dari setiap ASN itu melayani masyarakat ini harus benar-benar dengan hati. Nah kemudian jangan hanya sekedar formalitas, pengusaha administrasi yang rumit, kemudian masyarakat kita banyak yang kesal, apalagi di bidang kesehatan, nggak ada BPJS, balik pulang sakit harus diobat hari ini. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tentu adalah pelakunya adalah para petugas-petugas ASN yang ada di pemerintah daerah Padang Pariaman. Nah kemudian
Di samping itu, bagaimana setiap pelayanan yang diberikan dari tingkat nagari perlu diberikan edukasi yang matang dalam rangka bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dengan indah, dengan penuh dengan etika tata krama, karena kita tahu masyarakat kita itu SDM-nya berbeda-beda, mungkin cara masuknya kurang pas, kita lebih banyak memahami masyarakat itu. Demikian Pak perbincangan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, pengharapan, saran dan harapan tadi bisa diimplementasikan oleh Cakada terpilih nanti. Dan berharap kita tentu pilkada berjalan lancar dan aman. Semoga banyak respon dari masyarakat yang selama ini Kabupaten Matraman termasuk daerah yang masih kurang minat dari para pemilih itu sendiri. Kami dari Wapres mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kami datang menghadap Bapak lagi untuk mencari hal-hal baru tentang Bapak. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.